Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Susanti dari kelas manajemen 5RD dengan NIM 185503421. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya atau analisis saya tentang Shopee sebagai pemilik tokonya. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu profil tentang toko saya di Shopee. Nah, di sini kita perlu mengisi deskripsi gambar dan juga deskripsi dari toko saya. Nah, di sini untuk deskripsi toko saya mengisi toko saya itu berjualan baju cewek. Kemudian buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian Shopee. Nah, Shopee sendiri itu merupakan salah satu aplikasi yang bergerak di bidang jual beli dan pertama kali didirikan di Indonesia pada Juni 2015. Nah, Shopee tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu mulai dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan juga Thailand. Nah, Shopee merupakan anak perusahaan dari perusahaan Garena yang berlokasi di Singapura. Melihat ke belakang, besar bahwa Indonesia adalah yang menggunakan gadget sebagai media komunikasi, sehingga hal ini membuat Shopee dapat dengan mudah mengembangkan perusahaan e-commerce di Indonesia. Selanjutnya, Shopee menjual berbagai barang untuk kebutuhan kita, seperti fashion, otomotif, perangkat elektronik, produk kecantikan, aksesoris, dan banyak barang lainnya. Shopee tidak hanya melayani pembeli yang datang ke warung aplikasi, tetapi mereka juga memfasilitasi penjual yang ingin membuka toko di Shopee. Shopee memfasilitasi penjual dalam memasarkan produknya. Shopee juga menyediakan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik terorganisir dengan baik. Kemudian kita akan membahas tentang menu-menu di beranda toko Shopee. Kalau misalkan kita menggunakan komputer, di sini akan muncul tampilan seperti pada layar. Yang pertama yaitu yang perlu dilakukan. Jadi di sini itu ada 8 menu. Yang pertama itu belum dibayar. Kalau misalkan kita mendapatkan orderan yang mereka itu belum bayar ke kita, nanti akan muncul di sini. Selanjutnya adalah pengiriman perlu diproses. Nah, di sini kalau misalkan kita itu sudah mendapatkan pengiriman namun kita itu belum memproses pengirimannya. Selanjutnya di sini ada pengiriman yang telah diproses. Artinya pengiriman telah diproses dan sampai kepada customer kita. Nah, selanjutnya di sini ada menunggu respon pengembalian. Kalau misalkan customer kita itu mereka ada kendala, mereka bisa mengembalikan produk ke kita. Selanjutnya di sini ada menunggu respon pembatalan. Jadi kalau misalkan ada customer yang order namun mereka itu batal, nah di sini akan disediakan. Selanjutnya ada produk diblokir. Kalau misalkan kita melanggar kode etik dari suatu produk, maka akan masuk di kolom tersebut. Kemudian di sini ada produk habis. Kalau misalkan produk yang kita jual habis, maka akan masuk ke kolom tersebut. Kemudian yang terakhir ada promo yang akan datang. Jadi kalau misalkan kita menyediakan promo untuk bulan-bulan selanjutnya, mungkin kita bisa menyediakan di kolom tersebut. Selanjutnya di sini ada bisnis saya. Nah, di bisnis saya ini disediakan informasi data toko untuk pesanan yang telah dibayar. Nah, kemudian di sini ada promosi saya dan selanjutnya di sini ada fitur populer, di mana fitur-fitur ini merupakan fitur penunjang di toko saya. Yang pertama itu ada promo toko, di mana kita menyediakan promo-promo untuk pelanggan. Selanjutnya di sini ada voucher toko saya, di mana kita menyediakan voucher untuk pelanggan kita. Nah, kemudian di sini juga ada paket diskon. Jadi di toko kami juga menyediakan paket diskon untuk produk-produk tertentu untuk meningkatkan penjualan kami. Nah, kemudian di sini ada flash sale toko saya. Kemudian ada voucher ikuti toko. Jadi untuk pelanggan-pelanggan baru yang baru mengikuti toko kami menyediakan voucher untuk mereka. Kemudian di sini ada performa, di mana mencerminkan kualitas operasional dari toko kami yang terdiri dari 4 kategori, yaitu produk yang dilarang, produk yang terselesaikan, pelayanan pembeli, dan juga kepuasan pembeli. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas menu-menu di toko Shopee. Apa aja sih? Nah, yang pertama di sini ada pengiriman yang terdiri dari 3 icon, yaitu pengiriman saya, pengiriman massal, dan juga pengaturan pengiriman. Nah, selanjutnya ada pemesanan yang terdiri dari 3 icon juga. Pemesanan saya,
pembatalan dan pembatalan ataupun pengembalian. Yang selanjutnya di sini ada produk yang terdiri dari produk saya, tambahkan produk baru, pelanggaran saya. Nah, di sini untuk produk saya itu dimana terdiri dari produk-produk yang kita jual. Kemudian yang selanjutnya itu tambah produk baru, semisalkan kita ingin menambahkan produk baru untuk dijual. Nah, selanjutnya yaitu promosi saya. Nah, promosi saya ini terdiri dari dua icon, yaitu promosi saya dan juga iklan dari Shopee sendiri. Yang kemudian di sini ada keuangan, di mana mengatur keuangan kita di Shopee. Di sini ada 4 icon. Yang pertama di sini ada penghasilan saya yang berkaitan dengan pendapatan saya selama di Shopee. Kemudian di sini ada saldo saya, ada rekening bank dan juga pengaturan pembayaran. Nah, yang selanjutnya di sini ada data. Data terdiri dari 3, yaitu bisnis saya, kesehatan toko, dan juga program Start. Nah, di sini itu juga merupakan menu-menu baru yang ada di Shopee. Selanjutnya ada layanan pembeli berupa asisten chat. Jadi kalau misalkan kita itu bingung menggunakan Shopee atau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa menggunakan menu ini. Nah, selanjutnya adalah toko. Di toko ini terdiri dari penilaian toko, profil toko, dekorasi toko, kategori toko, dan laporan saya. Dan yang terakhir di sini ada menu pengaturan. Di sini kita bisa mengatur alamat kita, pengaturan dasar, dan juga akun kita. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang cara berjualan di Shopee. Tentunya yang pertama kita harus mempunyai akun berjualan dulu. Kita buat akun jualan kita, kemudian pada menu produk kita pilih tambah produk baru. Kita akan diantarkan kepada menu ini, di mana menu-menu ini kita harus mengisi semuanya tanpa terkecuali. Nah, di sini contohnya seperti ini. Saya menjual produk baju cewek. Nah, untuk nama produk saya namai baju cewek. Kemudian untuk kategorinya kita isi semuanya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan dikirim ke menu informasi produk. Nah, di menu informasi produk ini juga kita isi semuanya. Mulai dari deskripsi produknya, kemudian kita juga untuk kategori, merek, terus juga ada asal produknya, itu semuanya diisi semua. Kemudian untuk informasi penjualan, kita isi harga dan juga stok yang kita punya. Nah, selanjutnya kita isi foto dari produk kita. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian untuk pengiriman, di sini untuk berat saya mengisi 1000 gram karena paling tidak itu ada 1 kilo. Nah, kemudian beralih ke menu lainnya. Nah, di menu lainnya ini kita pilih pre-ordernya iya, karena apa? Karena di sini kita menerapkan sistem pre-order. Nah, selanjutnya kita tinggal simpan. Nah, nanti produk akan terunggah sendiri. Kemudian di sini ada produk yang saya jual di Shopee. Di sini karena saya baru mengunggah 5 dan semuanya produk-produk untuk pakaian wanita. Nah, jadi di sini hanya ada 5 produk, yaitu kaos-kaos semuanya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.